Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas yang terdapat dalam Ayub pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 bersama dengan saya Pendeta Prisboy Anugrahno. Mari kita bersama-sama berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena kami percaya bahwa Tuhan boleh memberkati setiap langkah juang kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kembali kami diperhadapkan dengan nas firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus boleh memenuhi setiap bagian daripada kehidupan kami, meninggalkan segala bentuk dan jenis beban-beban di dalam hati kami, agar kami dapat mengerti memahami arti dari firman Tuhan ini, dan juga dapat menjadi dasar yang kuat dan kokoh untuk iman pengharapan kami, sekaligus dalam kami menjalani bagian daripada pekerjaan aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seraya bersyukur. Amin. Saya akan membaca untuk kita Ayub 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda? Kalau mereka merangkak di dalam sarangnya, mengendap di bawah semak belukar. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak? Apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membungkukkan diri mereka melahirkan anak-anaknya dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepada induknya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Kepadanya telah kuberikan tanah dataran sebagai tempat kediamannya, dan padang masin sebagai tempat tinggalnya. Ia menertawakan keramaian kota, tidak mendengarkan teriak si penggiring. Ia menjelajah gunung-gunung padang rumputnya, dan mencari apa saja yang hijau. Apakah lembu hutan mau takluk kepadamu, atau bermalam dekat palunganmu? Dapatkah engkau memaksa lembu hutan mengikuti alur bajak dengan keluhan, atau apakah ia akan menyisir tanah lembah mengikuti engkau? Percayakah engkau kepadanya karena kekuatannya yang sangat besar, atau kau serahkankah kepadanya pekerjaanmu yang berat? Apakah engkau menaruh kepercayaan kepadanya bahwa ia akan membawa pulang hasil tanahmu dan mengumpulkannya di tempat penggirikanmu? Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menciptakan alam semesta, yaitu bumi beserta dengan isinya, dengan tujuan untuk kemuliaan bagi namanya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang segambar dengan dirinya, yang diharapkan dapat menjaga dan memelihara bagian daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Namun akibat dosa dan keserakahan manusia itu, hal ini tidak lagi dapat terwujud. Manusia telah kehilangan kuasa untuk itu. Gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia kini telah hilang dan lenyap. Manusia yang awalnya merupakan ciptaan terbaik Allah, kini hanyalah menjadi bagian yang sama rendahnya di hadapan Allah, dan terus-menerus berusaha untuk menaklukkan dan menguasai alam sekitarnya, dan tentu saja dengan caranya yang tamak dan serakah. Dalam nas ini kita dapat melihat bagaimana Allah melanjutkan jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ayub, yaitu bahwa manusia telah gagal untuk menerima mandat Allah untuk menjadi ciptaan yang serupa dengan dirinya. Bahkan dalam hal ini tergambar dengan jelas
Bagaimana posisi manusia yang sebenarnya sangat kecil dibandingkan dengan seluruh bagian daripada alam semesta ciptaan Allah yang sangat luas dan besar. Selalu ada bagian-bagian di alam semesta ini yang menjadi misteri dan tidak terpecahkan oleh manusia. Bahkan pada akhirnya, alam merupakan sebuah kekuatan yang amat sangat dahsyat yang siap memporak-porandakan peradaban manusia, yang menunjukkan betapa kecil dan lemahnya manusia itu sendiri apabila tatanan atau ekosistem yang telah dibuat Allah menjadi terganggu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengisi dunia ini dengan alam yang sangat kaya, diatur dan dikendalikan oleh Allah untuk dikelola dan dinikmati oleh manusia demi keberlangsungan kehidupannya. Tetapi jika manusia memanfaatkannya secara berlebihan, bahkan jika terbilang serakah dan tamak dalam memanfaatkannya, maka keseimbangan itu dapat saja menjadi timpang, dan manusia akan menerima akibat dari semuanya itu. Pemeliharaan Allah melampaui dari segala yang dapat dirasakan oleh manusia. Allah memang menghadapkan Ayub pada sebuah fakta bahwa manusia telah gagal, dan di dalam semuanya itu ia memiliki ketidakmampuan untuk menerima mandat sebagai pemelihara dan pengelola tersebut. Namun saudara-saudaraku, di balik daripada semuanya itu, ia adalah Allah yang tetap setia untuk mengasihi manusia, dengan harapan agar kita sebagai manusia akan terus diingatkan kembali dan berusaha untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam ini, agar tatanan dan ekosistem tetap seimbang dan seluruh ciptaan Allah di alam semesta ini dapat hidup dengan damai dan sejahtera. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh mengaruniakan kepada kami kehidupan bahkan hingga pada pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kami, baik melalui keluarga rumah tangga kami yang tetap terjalin bahagia dan harmonis, maupun atas setiap berkat Tuhan yang dilimpahkan oleh pekerjaan dan usaha kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu juga penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih karena kami telah mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, bahkan boleh belajar dan merenungkannya bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini tetap dapat menjadi terang dalam setiap sisi gelap hati kami, agar dapat dan boleh menuntun kehidupan kami menuju kepada setiap tindakan-tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun kami sadar pula Tuhan bahwa kami adalah makhluk yang lemah, terbatas dan penuh dengan kekurangan. Karena itu kami mohon tetap dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk menjalani setiap bagian demi bagian dalam hidup kami ini, agar kami mampu melakukan apa yang terbaik bagi kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami juga memohon pengampunan daripada Tuhan tatkala kami seringkali boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan, baik yang menyakiti hati Tuhan maupun juga yang menyakiti hati sesama kami. Biarlah melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib itu, kami boleh diberikan pengampunan bahkan ditahirkan kembali. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk segenap bagian daripada aktivitas kegiatan kami pada hari ini, di mana kami memulainya dengan doa dan memohon agar Tuhan boleh memberikan kepada kami penjagaan, perlindungan serta pemeliharaan, dan pula setiap tugas dan tanggung jawab yang kami jalani dalam keseharian kami pada hari ini, semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan dalamnya kami percaya nama Tuhan senantiasa boleh dipermuliakan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk sidang jemaat Tuhan, terkhususnya di GKI Anugerah di Rumbakung. Kami percaya Tuhan boleh mempergunakan gerejamu di tempat ini untuk melayani seluruh keberadaan keluarga di dalam ruang lingkup jemaat. Demikian pula pelayanan-pelayanan yang dilakukan baik oleh hamba Tuhan, pendeta, penatua dan diakon di tempat ini senantiasa juga diberkati oleh Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang terpanggil, bahkan damai sejahtera senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan berjemaat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh bagian daripada masyarakat dan juga sidang jemaat Tuhan yang ada
di GKI Anugerah di Rung Bakung dalam keseharian keluarga rumah tangga kami, baik kami sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, sebagai ayah, ibu, suami, istri, dan seluruh bagian buah cinta kasih sebagai anak-anak. Tuhan juga boleh memberkati kami, berikan hikmat kebijaksanaan, kemampuan, kecakapan, kesehatan, dan kekuatan, serta memperlengkapi segenap bagian daripada keseharian kami, agar kami dapat menjalankan tugas dan peran kami masing-masing dalam kehidupan keluarga maupun dalam aktivitas kegiatan dalam keseharian dalam pekerjaan kami. Biarlah segenap apa yang kami kerjakan usahakan tidak pernah sia-sia ketika Tuhan senantiasa memberkati dan menyertainya. Demikian halnya kami mau menyerahkan bagi yang pada saat ini merasakan beratnya beban, sedang dalam kondisi sakit penyakit, dan juga kehilangan pengharapan. Tuhan boleh hadir melalui Roh Kudus-Mu, membentuk dan memimpin kehidupan kami, memberikan kepada kami pemulihan, kesembuhan, bahkan memberikan air kesegaran, agar setiap bagian daripada kami memiliki pengharapan yang baru di dalam Tuhan, dan kami akan menjalani segenap hidup dan kehidupan kami, baik dalam keadaan apapun, susah, senang, sedih, bahkan duka cita ataupun sukacita, dengan pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kami jalan damai dan sejahtera. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami minta kepadamu, namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap hati, mengetahui setiap rencana dan pemikiran kami. Dan biarlah segenap apa yang baik yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kami, itulah yang benar-benar akan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa, seraya berdoa sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.